Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nabila dari kelas 12 IPA 1. Yang pertama adalah pengertian dari arus listrik bolak-balik itu. Arus listrik bolak-balik ini adalah arus atau tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Pada arus listrik bolak-balik memiliki prinsip kerja, yaitu sumber arus bekerja melalui perputaran sebuah kumparan dengan adanya kecepatan sudut di dalam area medan magnetik. Secara umum, arus dan tegangan bolak-balik yang dihasilkan listrik merupakan persamaan sinusoidal dengan frekuensi. Nah, untuk nilai efektif pada arus dan tegangan listrik bolak-balik ini adalah arus atau tegangan listrik bolak-balik yang dianggap setara dengan arus atau tegangan searah, yaitu atau disebut dengan DC, yang menghasilkan jumlah kalor yang sama ketika melalui suatu penghantar dengan waktu yang sama juga. Nah, rangkaian listrik arus bolak-balik ini dibagi menjadi rangkaian resistif, rangkaian induktif, rangkaian kapasitif, rangkaian RL, rangkaian RC, dan rangkaian RL. Berikutnya saya akan menjelaskan penerapan rangkaian listrik arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena ada banyak banget penerapan rangkaian listrik AC dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti arus listrik yang disediakan oleh PLN, terus alat-alat elektronik di dalam rumah tangga seperti TV, radio, setrika, kulkas, dan lain-lain. Jadi kali ini saya akan mengambil contoh alat elektronik, yaitu kulkas. Oke, jadi bagian-bagian dari kulkas ini yang pertama adalah kompresor. Kompresor ini merupakan unit tenaga dalam sistem mesin pendingin. Kompresor berfungsi memompa bahan pendingin ke seluruh bagian kulkas. Nah, yang kedua ada kondensor. Kondensor berfungsi sebagai alat penukaran kalor, menurunkan temperatur refrigerator dari bentuk gas menjadi cair. Kondensor di dalam sistem kulkas merupakan alat yang digunakan untuk merubah gas refrigeran bertekanan tinggi menjadi cairan. Nah, yang ketiga adalah filter. Filter atau disebut juga dengan receiver dryer merupakan tabung penyimpan refrigeran cair, dan ia juga berisikan fiber dan desikan. Ini seperti bahan pengering gitu untuk menyaring benda-benda asing dan uap air dari sirkulasi refrigeran. Yang keempat ada evaporator. Zat pendingin cair dari receiver dryer dan kondensor harus diubah kembali menjadi gas dalam evaporator. Dengan demikian, evaporator harus menyerap panas. Agar penyerapan panas ini dapat berlangsung dengan sempurna, pipa evaporator juga diperluas permukaannya dengan memberi kisi-kisi atau elemen dan kipas listrik yang blower supaya udara dingin juga dapat dihembus ke dalam ruangan. Nah, yang kelima ada termostat. Jadi jika suhu pengabutan kulkas menurun di bawah 0 derajat Celcius, maka akan terbentuk pembekuan pada fan evaporator ini, dan hal ini menyebabkan menurunnya aliran udara serta kapasitas pendinginan juga menurun. Untuk mencegah seperti pembekuan atau frosting, dan agar temperatur ruang dalam kendaraan dan agar temperatur ruang dalam kulkas ini dapat sesuai dengan suhu yang diinginkan, maka termostat ini dipasangkan gitu. Yang keenam ada heater untuk menghancurkan salju yang ada dalam mesin pendingin kulkas.
Yang ketujuh ada fan motor. Nah, ini tuh fungsinya untuk menghembuskan angin. Pada kulkas ada dua jenis fan motor evaporator. Ini berfungsi menghembuskan udara dingin dari evaporator ke seluruh bagian rak dalam kulkas. Dan yang kedua itu fan motor kondensor, itu diletakkan di bawah bagian kulkas yang memiliki kondensor yang berukuran kecil yang berfungsi menghisap atau mendorong udara melalui kondensor dan kompresor. Selain itu juga berfungsi untuk mendinginkan kompresor. Yang ke-8 ada overload motor protector. Ini komponen pengaman yang letaknya menyatu dengan terminal kompresor. Nah, cara kerjanya serupa dengan sekering yang menyambung dan memutus arus listrik. Alat ini melindungi komponen kelistrikan dari kerusakan akibat arus yang dihasilkan kompresor melebihi arus acuan normal. Yang ke-9 itu ada bahan pendingin atau disebut dengan refrigerant. Refrigerant ini adalah zat yang mudah diubah wujudnya dari gas menjadi cair ataupun sebaliknya. Nah, jenis bahan pendingin sangat berguna, jenis bahan pendingin sangat beragam. Setiap jenis bahan pendingin memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja kulkas yang berhubungan dengan arus bolak-balik. Nah, pada mesin pendingin atau kulkas ada zat cair yang diuapkan sebagai bahan pendingin. Nah, zat cair yang diuapkan tersebut dinamakan zat pendingin. Istilah teknisnya ialah refrigerant atau bahan pendingin. Nah, refrigerant ini diproses melalui penekanan suhu dan dipanaskan mencapai refrigeran tertentu, kemudian diuapkan dan kemudian menjadi dingin. Selanjutnya, karena sudah ditekan tadi, dan kompresor yang bisa menekan gas atau udara dan menghisapnya harus dilengkapi dengan dinamo. Nah, dinamo ini berfungsi sebagai penggerak kompresor. Nah, dengan demikian, dinamo yang mendapatkan tenaga arus listrik AC, arus listrik bolak-balik itu akan berputar karena porosnya dilengkapi dengan ban atau belt yang menghubungkan poros engkol kompresor, maka secara otomatis pula kompresor akan bekerja, melakukan penghisapan udara dan pemompaan. Nah, sekian video singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.